Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Lopan. Dan semakin seru pergelaran Euro 2024 yang berlangsung di Jerman. Inggris gagal untuk bisa membooking satu tiket lebih cepat menuju ke putaran berikutnya di babak 16 besar setelah mereka dipaksa bermain imbang oleh Denmark 1-1. Sementara Spanyol sudah langsung lolos ketika mereka mengalahkan Gli Azzurri dengan 1 gol lewat bunuh diri dari pemain belakang Italia, Riccardo Calafiori. Dan ini menjadi keuntungan bagi La Furia Roja untuk bisa memimpin di grup B. 6 poin, 2 pertandingan, 2 menang cukup bagi tim asuhan Luis de la Fuente ini. Dengan sebelumnya mereka menghajar Kroasia 3 gol. Jadi sekarang Spanyol sudah memasukkan 4 tanpa kebobolan. Artinya clean sheet. Suatu perjalanan yang mulus, mengesankan bagi Spanyol ketika 2 pertandingan mereka. Pertahanan Spanyol ya, digalang oleh Lenormand dan Nacho itu cukup kuat. Ada Carvajal juga bermain dengan sangat baik di sisi kanan. Dan semoga ini akan dipertahankan terus oleh La Furia Roja. Mereka masih menyisakan 1 pertandingan melawan Albania. Masih tetap ketat pertandingan di grup B ini walaupun Spanyol sudah lolos. Italia yang memiliki nilai 3 dan hanya menang lawan Albania harus berhati-hati. Pertandingan terakhir melawan Kroasia. Kroasia memang baru 1 poin karena bermain imbang dengan Albania. Tapi kalau Kroasia bisa menang telak melawan Italia, karena ini akan ada hitung-hitungan dengan poin yang lebih bagus tentunya dari Italia. Dan bisa aja Kroasia itu bisa lolos jika bisa menang melawan Italia, karena Italia hanya terhenti dengan 3 poin. Sementara Spanyol, saya pikir mereka akan melenggang dengan mulus. Tidak akan mungkin Spanyol untuk kalah melawan Albania. Paling tidak Spanyol imbang saja sudah cukup untuk menjadi juara grup. Tapi pertandingan yang menentukan sekali lagi akan berlangsung antara Italia melawan Kroasia. Belum menutup kemungkinannya bagi Kroasia. Memang mereka berada di posisi juru kunci sementara di grup B. Tapi Kroasia ya masih bisa, Luka Modric dan kawan-kawan bisa bertarung habis-habisan di pertandingan terakhir pada tanggal 25 Juni yang akan datang untuk bisa mengalahkan Italia. Makanya Gli Azzurri harus tetap waspada. Seri bagi Gli Azzurri sudah aman tentunya karena mereka bisa mendampingi Spanyol ke babak selanjutnya sebagai runner up di grup B ya. Dan kalau melihat pertandingan melawan Spanyol, Italia ini ya memang kalah ya kalau bisa dikatakan ya. Dari segala aspek ya, dilihat dari statistik mereka hanya bahkan menembak 4 kali sepanjang pertandingan dan hanya ada 1 on target yang dilakukan oleh Italia. Sementara bagi Spanyol, mereka itu 20 kali melakukan percobaan menembak diarahkan ke gawang Italia yang dikawal oleh Donnarumma. 9 kali on target. Tapi hanya 1 yang menghasilkan gol, dan itu pun dari gol bunuh diri Calafiori ya. Dan dari ball position Spanyol dengan 58%, Italia 42%. Jadi menggambarkan wajar kalau La Furia Roja ini memenangkan pertandingan walaupun itu lahir dari gol bunuh diri. Tetap formasi skemanya tidak berubah. Ya, the winning timnya Spanyol ketika mereka menghajar Kroasia dengan 3 gol tanpa balas itu tetap dipertahankan. Yang ada 5 pergantian di babak kedua yang dilakukan oleh De La Fuente. Sama juga dengan Luciano Spalletti ya. Kalau bisa dibilang bagaimana mereka mempertahankan ketika melawan Albania. Dan terus dimainkan menghadapi Spanyol. Memang ada pergantian di babak kedua. Nah, ini ada evaluasi yang harus dilakukan oleh Spalletti memang. Karena mereka tidak tampil bagus melawan Albania, ya mengejar dari ketinggalan mereka untuk mendapatkan 2 gol saat itu. Dan sekarang bahkan mereka bisa kalah dari Italia. Jadi mereka belum bisa bereforia, bergembira, harus tetap fokus dalam pertandingan terakhir. Ya, kalau bisa melihat di sini memang Italia agak sulit kalau bisa dikatakan apakah mereka bisa menjadi juara atau mempertahankan gelar yang mereka dapatkan pada edisi sebelumnya ketika melawan Inggris di Wembley dan menang melawan adu penalti ya, melawan Inggris. Jadi kalau melihat penampilan mereka performa ini diragukan sekali dengan penampilan yang bagus dari Spanyol dan tuan rumah Jerman yang sangat baik, yang saya pikir lebih layak untuk diunggulkan menjadi juara. Tapi kita akan lihat nantinya. Jika Italia lolos, tetap Italia harus diperhitungkan sebagai tim yang
kuat kalau mereka bisa mampu mengatasi Kroasia dalam pertandingan terakhir. Nah, bagaimana dengan Inggris? Inggris tertahan ya di grup C. Ya, mereka masih memimpin memang kalau bisa melihat dari 2 pertandingan, 1 menang, ada 1 imbang dan 4 poin. Ya, Denmark di posisi kedua dengan 2 poin. Inggris paling tidak dalam pertandingan terakhir harus hati-hati juga. Ya, mereka tidak bermain begitu bagus kalau bisa dikatakan hanya menang tipis melawan Serbia dan kemarin dipaksa bermain imbang juga oleh Denmark. Memang Harry Kane bisa membuat gol pertama, memanfaatkan ada kesalahan dari pemain belakang Denmark yang dibuat oleh Victor Christiansen dan itu dicuri oleh Kyle Walker untuk bisa memberikan umpan crossing dan akhirnya diteruskan oleh Harry Kane. Tapi setelah itu di menit 34 ada sebuah tembakan yang sangat keras dari 2 kotak penalti ya yang dibuat oleh Morten Højlund ya, yang ini memang ke pojok yang tidak mampu diantisipasi oleh Pickford dan bola ini bisa masuk dengan bagus. Jadi Hjulman ini adalah pemain yang memang sangat oke dari sisi di tengah. Dan Christiansen yang membuat kesalahan di gol pertama itu bisa memberikan asis umpan, artinya membayar juga lunas kesalahan dia sebelum diselesaikan dengan baik oleh Morten Hjulman ini ya. Dan gol ini bertahan sampai akhir pertandingan dengan 1-1 dan Denmark masih akan menghadapi Serbia dalam pertandingan terakhir dan Denmark harus bisa menang melawan Serbia karena kalau sampai kalah melawan Serbia ya ini bahaya, atau Slovenia bisa membuat kejutan mengalahkan Inggris, bisa out Denmark dalam pertandingan ini. Dan saya pikir Inggris hanya cukup butuh imbang di pertandingan terakhir melawan Slovenia dan mereka bisa lolos. Tapi tentunya Inggris akan menghindari pertemuan mereka dengan Jerman. Jadi Inggris tidak mau untuk turun di peringkat kedua. Inggris harus menjadi juara grup. Ya, di juara grup C ini sehingga mereka bisa ketemu dengan tim yang lain. Tapi kalau runner up mereka akan langsung ketemu dengan juara grup A. Jerman yang sedang bagus-bagusnya performa. 7 gol dalam 2 pertandingan, hanya 1 kemasukan. Sangat impresif penampilan Jerman di bawah Julian Nagelsmann ini. Dan makanya Inggris harus menghindari itu. Dan saya pikir melawan Slovenia, ya walaupun Inggris bermain kurang begitu oke ya dalam 2 pertandingan, ya baik melawan Serbia maupun melawan Denmark, saya masih meyakini bahwa tim asuhan Gareth Southgate ini bisa mengatasi Slovenia dan mereka ingin menjadi juara grup. Artinya 3 poin tambahan, 7 poin sudah cukup buat mereka untuk bisa menjadi juara grup. Walaupun saya katakan tadi bahwa imbang saja memang sudah cukup bagi Inggris. Ya, dalam pertandingan menghadapi Denmark, Inggris kalau melihat dari berbagai sisi ya, di semua aspek mereka melepaskan ada 12 tembakan, 4 diantaranya on target. Ya, kemudian Denmark ada 18 percobaan menembak, 7 diantaranya on target. Denmark bahkan unggul dalam ball position. Penguasaan bola mereka dengan 51% dan Inggris hanya 49%. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi Southgate untuk pertandingan selanjutnya karena Slovenia walaupun sebagai tim underdog yang akan mereka lawan pada tanggal 26 Juni yang akan datang, ini bisa mengejutkan karena Slovenia belum kalah dalam 2 pertandingan. Mereka mengakhiri laga memang dengan 2 imbang melawan Denmark dan melawan Serbia. Untuk itu saya pikir harus hati-hati sebagai underdog. Slovenia bisa mengejutkan Inggris, ya. Apalagi kalau melihat 2 pertandingan Inggris kan tidak oke-oke banget penampilan dari tim 3 singa ini. Dan saya rasa di pertandingan terakhir Inggris harus lebih baik lagi, ya, jika ingin menjadi juara grup dan tidak terseret ke bawah. Karena kalau sampai mereka kalah dari Slovenia, bukan tidak mungkin Slovenia yang lolos. Dan kalau Denmark bisa menang melawan Serbia, Inggris bahkan itu ada di bawah, bahkan akan mungkin sebagai peringkat ketiga terbaik saja yang mereka bisa dapatkan, karena kan ada 3 peringkat terbaik ya yang akan diambil, ya 4 peringkat terbaik yang akan diambil untuk bisa lolos ke 16 besar. Makanya Inggris ini tetap belum aman walaupun mereka memimpin klasemen dengan 4 poin di sini ya. Kita akan tunggu sambil menantikan laga yang baik pada dini hari nanti yang tentunya dinantikan oleh semua orang, duel antara Belanda menghadapi Prancis. Ini yang seru di grup D. Ya, siapapun sebagai pemenang, saya pikir akan menjadi juara grup dan kita akan lihat nantinya duel seru ini yang melibatkan 2 tim sama-sama pernah menjadi juara Eropa. Prancis lebih diunggulkan karena mereka di kualifikasi juga mampu mengalahkan Belanda dan saya pikir pertemuan ini juga pertemuan yang menjadi balas dendam buat Belanda. Apakah Belanda bisa mengalahkan Prancis? Itu yang menjadi tanda tanya sejauh ini dan layak untuk kita
saksikan duel antara dua tim dengan pasti jual beli serangan yang akan terjadi di antara Belanda dan Prancis ini. Dua-dua bermain dengan ofensif, bermain secara terbuka, dan mungkin saja Kylian Mbappe masih bisa dimainkan. Kemarin agak berdarah hidungnya dalam pertarungan sebelumnya, tapi sudah dikonfirmasi bahwa Mbappe bisa bermain melawan Belanda. Oke, sampai di sini review saya untuk Euro yang berlangsung seru kemarin, di mana Italia harus mengecewakan dalam pertandingan ini, gagal untuk menghadapi Spanyol lewat gol bunuh diri pemain belakang Calafiori, dan Inggris juga mengecewakan karena tidak mampu bisa menang melawan Denmark selain hanya bermain imbang 1-1. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.